Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan akan memberikan presentasi tentang sistem pengarsipan dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Novita Oktaviani dengan NIM 207200029 dan Pramudia Andriana dengan NIM 207200032. Oke, materi yang pertama adalah sistem pengarsipan dan administrasi kurikulum dalam pendidikan. Sistem pengarsipan memiliki arti beberapa kegiatan yang memiliki proses yang dilakukan dari proses penciptaan, penerimaan, pengaturan, pengumpulan, perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan berkas penting yang dilakukan dengan sistem yang telah ditentukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian sistem pengarsipan dapat dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi dan dapat juga dilakukan secara pribadi atau individual yang indeks pengarsipannya telah ditentukan. Dalam sistem pengarsipan ini, data yang diperoleh tidak selamanya disimpan, tapi ketika suatu berkas tersebut dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi, maka berkas-berkas tersebut dapat dimusnahkan. Kemudian dalam pengarsipan terdapat beberapa cara atau teknik yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama sesuai tanggal. Kemudian yang kedua sesuai nomor. Nomor yang dimaksud di sini adalah nomor yang tertera dalam suatu surat yang nomor tersebut telah ditetapkan oleh yang bersangkutan. Kemudian sesuai perihal. Perihal di sini adalah isi atau inti dari surat tersebut dikirim atau diterima. Kemudian sesuai abjad. Biasanya cara pengarsipan ini dilakukan untuk menyimpan berkas dengan nama orang, nama kelompok, organisasi, perusahaan, nama subjek masalah, nama tempat, dan nama benda pada berkas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sesuai wilayah. Wilayah yang diambil dalam pengarsipan ini biasanya adalah nama kota, nama wilayah, geografi dari berkas tersebut berasal atau dikirimkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian sistem administrasi kurikulum. Sistem administrasi kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sebuah sistem yang merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan belajar mengajar dalam suatu organisasi pendidikan. Sistem administrasi kurikulum ini dilakukan dengan adanya rencana sebelum melakukan proses administrasi kurikulum, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan perlu melewati suatu proses pembinaan secara berkelanjutan terhadap keadaan dalam kegiatan belajar mengajar agar memberikan hasil yang efektif dan efisien terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan pengarsipan dan administrasi kurikulum. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan, mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pengarsipan tersebut meliputi kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan yang berhubungan dengan guru. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dan yang terakhir yaitu kegiatan yang berhubungan dengan sivitas akademik dan lembaga pendidikan. Materi selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam administrasi kurikulum. Yang pertama adalah pendekatan demokratis. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan tenaga atau lulusan yang cerdas, berorientasi terhadap kehidupan demokratis, dan memiliki kepribadian yang baik dan positif. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan produktif, yaitu pendekatan yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu tenaga kependidikan yang produktif. Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sistematik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang menguasai suatu ilmu yang terdapat pada suatu pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian, pendekatan yang keempat adalah pendekatan humanistik, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Kemudian, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan modern. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang mampu bermasyarakat dengan dinamis. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan romantik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan pendidikan dengan romantika kemanusiaan.
Kemudian pendidikan sistem. Pendekatan sistem ini memiliki tujuan untuk menciptakan lulusan yang selalu mempertimbangkan komponen pendidikan dalam kehidupan. Kemudian adalah pendekatan directive in service. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan ketetapan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemerintahan. Yang terakhir adalah pendekatan studi kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lulusan yang dibentuk melalui kurikulum yang diciptakan sesuai dengan pendapat ilmuwan yang ada. Yang pertama yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini sebagai penguat, penyempurna, dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya atau terdahulu yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Kurikulum ini berbasis kompetensi lebih cenderung sentralisme. Kurikulum ini atau kurikulum KBK disusun oleh tim pusat dan sekolah hanya melaksanakannya saja. Yang kedua yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang dibentuk oleh masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah. Kurikulum ini bagian yang tidak terpisahkan dari SI atau standar isi, namun dalam pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu K13 atau kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi pada abad 21. Kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan setelah menerima mata pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Oke, materi yang selanjutnya adalah fungsi pengarsipan dan fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama kita akan membahas fungsi pengarsipan terlebih dahulu. Terdapat beberapa fungsi dari adanya sistem pengarsipan yang dapat dikelompokkan berdasarkan kepentingannya. Yang pertama yaitu sebagai kebutuhan hidup manusia. Pada zaman modern ini, ketersediaan dokumen penting dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok. Selain itu, ketersediaan dokumen pribadi dapat menjadi representasi diri seseorang seperti tersedianya SIM, KTP, akta kelahiran, ijazah, dan paspor. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti dan sumber informasi. Dalam kehidupan modern ini, semua aspek kehidupan seperti kewenangan, hak, status, kewajiban, dan identitas diri bertumbuh pada dokumen yang dimiliki sebagai bukti yang otentik yang dimiliki. Suatu arsip dapat dikatakan sebagai bukti otentik diri karena merupakan sebuah data yang paling dekat dengan peristiwa atau kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hal terpenting dalam administrasi sebuah organisasi. Arsip dikatakan sebagai sumber informasi ini juga sering digunakan sebagai pemecah perselisihan antara kedua belah pihak atau lebih dalam urusan administrasi atau hal yang lain berhubungan dengan suatu organisasi atau individual. Kemudian, fungsi yang keempat adalah sebagai rekaman peristiwa dalam kehidupan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, adanya arsip juga dapat menjadi rekaman suatu peristiwa yang telah terjadi pada diri seorang dan dapat digunakan sebagai bukti atau kepentingan lain di masa yang mendatang. Dalam hal ini, arsip dapat terbentuk sebagai arsip tekstual yang memiliki nilai formalitas yang tinggi dan dapat juga sebagai arsip non-tekstual yang biasanya berisi sebuah rekaman peristiwa baik berbentuk foto ataupun video. Kemudian fungsi pengarsipan yang terakhir adalah sebagai catatan kinerja suatu pelaksanaan organisasi dalam hal operasional baik dari segi bisnis ataupun publik. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan kesempatan seluruh siswa untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, meningkatkan keefektifan kegiatan belajar mengajar karena dirancang sesuai dengan kebutuhan antara siswa dan pendidiknya. Dan dengan administrasi kurikulum, pembelajaran juga selalu dipantau, maka
pembelajaran juga menjadi konsisten antara rancangan dan pelaksanaannya. Kemudian, fungsi administrasi kurikulum yang terakhir adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga menjadikan masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi yang tinggi untuk membantu mengembangkan suatu kurikulum yang berlaku.